Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryono SPD, calon guru penggerak angkatan 10 akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ini rekan saya ini dari Kepala Sekolah SD 1 Mojorejo, Bu Yaya SPD. Yang saya hormati Ibu Kepala PAUD Jelita Harapan, Ibu Kepala TK PGRI 2 beserta teman-teman guru, dan yang saya hormati dan yang saya sayangi dan saya cintai Bapak Ibu Guru SDN 3 Mojorejo. Alhamdulillah pada pagi setengah siang ini kita masih bisa duduk bersama dalam rangka ini terkait dengan diseminasi positif sebagai tugas saya selaku CGP Angkatan 10. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, dan sebelumnya mohon maaf di sini bukan menggurui atau mengajari dari Bapak Ibu semuanya, tapi di sini kita belajar bersama untuk menunjukkan tugas dan tupoksi kita sebagai seorang pendidik. Sebelum nanti kita kegiatan pembelajaran biar lebih semangat, mari kita hidupkan suasana pada ruang kelas ini. Sudah tahu bagaimana salam guru penggerak? Belum. Biar semangat ya. Nanti kalau saya bilang salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Biar lebih semangat, monggo semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Dan tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Dan juga biar untuk kita semuanya lebih konsentrasi, saya ajak nyanyi dulu karena ini banyak ibu-ibu TK, PAUD ini lebih semangat ya. Tahu lagu Naik Delman? Tahu. Kita sekarang lakukan dengan ekspresi gerakan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak, suara satu kuda. Oke, berarti sudah bisa semuanya. Oleh karena itu monggo kita lakukan dengan gerakan yang lebih cepat. Yang kurang konsentrasi nanti menemani saya di depan. Monggo 1, 2, 3. Lebih bagusnya berdiri. Monggo ya, biar otot-otot kakinya semuanya. Monggo kita mulai dengan hitungan 3. 1, 2, 3. Mulai konsentrasi. Samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak, suara satu kuda. Oke teman-teman, untuk kita semuanya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah semuanya? Kalau belum kita mana lagi ya. Terima kasih untuk waktunya. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru, ini tentunya di sana sebagai CGP Angkatan 10, ini ada tugas terkait dengan diseminasi positif. Ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin sudah ada gambaran Bapak Ibu, budaya positif itu budaya yang bagaimana? Budaya yang baik ya.
Ada lagi? Ya, ini Bapak Ibu terkait dengan budaya positif, mari kita pelajari bersama. Konsep inti dari budaya positif nanti yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai seorang guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari kedelapan materi ini, mungkin yang Bapak Ibu sudah mengerti atau yang paling disayangi mungkin dari mana? Disiplin. Ya, oleh karena itu monggo untuk Bapak Ibu kita pelajari bersama. Ya, ini adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang mungkin ya Bapak Ibu saya yakin sudah paham betul terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Yang mungkin ya sedikit perlu diingatkan kalau mungkin ada kekurangan ya sadaran dari Bapak Ibu guru. Pembelajaran dan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi inti dari kegiatan atau pembelajaran dari kurikulum terbaru ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin ini sudah tidak asing lagi yang sudah kita ikuti, mungkin kegiatan-kegiatan seminar, diklat ataupun yang lain. Mungkin bisa mengingatkan teman-teman untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang bisa? Bisa, monggo. Ini kemarin calon CGP ini juga nih angkatan 11 ini. Monggo Viva ya, pembelajaran berdiferensiasi. Oke, ya monggo. Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Oh ya, bagus. Tepuk tangan untuk Pak Sis ya. Monggo untuk yang lain. Iya, berarti pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keluasan untuk pengembangan bakat dan karakter peserta didik dengan tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Masih ingat ini ya profil pelajar Pancasila? Ya, profil pelajar Pancasila ada berapa? Ya, biar lebih ingat, mari kita nyanyikan bersama. Nyanyi, monggo ya kita berdiri lagi biar lebih semangat ya. Ya, monggo kita hitung sampai 3, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah ini masih ingat semuanya Bapak Ibu ya, ini terkait dengan profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin kalau disebutkan lupa, ya kita nyanyi dulu ya, biar tidak lupa. Ya, selanjutnya ini ada terkait dengan perubahan paradigma pembelajaran. Ini ya, mari kita membuat perumpamaan. Ini ada A dan B, ini ya mungkin nama seseorang. Ya, sobeklah secari kertas, kemudian tulis sesuatu yang sangat berharga. Ya mungkin kalau punya sesuatu, seseorang yang paling dicintai, tulis namanya seperti itu. Kemudian setelah itu mundur. Oh ya, ya terima kasih ya ini murid yang paling, ini guru yang kerja yang paling. Ya, ketua kelas. Ini ketua K3S calon.
Ya monggo, ini bisa ditulis sesuatu yang paling berharga, yang sangat penting ya bisa ditulis. Banyak sekali mungkin ya suaminya yang jarang ketemu ditulis namanya. Ya sudah. Setelah itu silakan untuk Bapak Ibu menggenggam sekuat mungkin dengan sebuah kepalan. Selanjutnya teman Anda berusaha untuk merayu, membujuk, mengancam, menghardik, menyuap apa saja silakan ya, kalian lakukan supaya bisa membuka kepalan tangan tersebut. Nah, sudah ya, coba monggo bisa dipraktekkan ya, satu saja ya, ini Bu Iva. Nah, silakan dibuka, dibantu sama Bu Indra ini ya. Monggo yang silakan mengepak ya, digenggam, silakan genggam yang erat. Nah ini Bu Ila monggo untuk merayu membuka kepalan tangannya, boleh apa tidak? Berdiri monggo dibuka ya. Ojo nyanyok. Ya ini nanti ya ini kita simpulkan bersama apa yang terjadi. Monggo ya, silakan. Monggo Bu Ila dirayu. Ya harus pendirian ya, bagaimana ya? Iya, tepuk tangan untuk Bunda dan Bu Lila ya. Terima kasih ya. Ini adalah contoh perubahan paradigma ya. Jadi, bagaimana? Apa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan tadi? Sesuatu yang sudah menjadi keyakinan kita tidak begitu saja mudah kita memberikannya kepada orang lain walaupun dengan berbagai rayuan. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Bu Lila. Ya, kita simpulkan bersama ya Bapak Ibu, saya yakin keyakinan diri ini yang paling penting ya untuk sebagai posisi kontrol yang bisa menjadikan Bapak Ibu ini ya baik tidak itu Bapak Ibu sendiri ya patuh terhadap aturan ataupun yang lain Bapak Ibu guru sendiri, semua sudah ada ya, meskipun ada kepala sekolah dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu guru yakin kokoh ya teguh dengan pendiriannya dan sudah mengabdikan diri sebagai seorang guru ya, insya Allah kesadaran itu akan muncul dengan bisa tampak pada perhatian pada anak didik kita semuanya. Jadi pekerjaan yang jelas, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang mulia, meskipun pekerjaan profesi ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Dengan guru kita bisa mengantarkan dan anak-anak didik kita menjadi orang sukses, bahkan menjadi presiden pun juga berkat ya perhatian atau didikan dari Bapak Ibu guru semuanya. Yang oleh karena itu, ya ini kita semuanya sebagai seorang pendidik ya kita harus kembali sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Hati terima kasih tadi sudah berikan. Jadi intinya, jadi kalau kita sudah kokoh teguh dengan pendirian ya, yang nanti akan dibahas lebih lanjut lagi terkait dengan keyakinan kelas, itu semuanya kembali pada kontrol diri dari Bapak Ibu guru semuanya. Ini adalah sebuah contoh miskonsepsi tentang teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini yang pertama ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering kita lakukan ya. Kalau buruk pasti salah ya. Ini seperti tadi ya kita praktekkan, ada anak yang melakukan ya pelanggaran ya kita panggil, kita ajak ngobrol bersama seperti itu, kita tanya apa penyebabnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini ketergantungan dengan orang lain. Kalau tadi sudah membuka kepalan tangannya, berarti pendiriannya masih kurang. Alhamdulillah masih tegap kokoh. Nah, dengan pendiriannya, ya kalau mungkin ada sesuatu yang rahasia kan ketahuan nanti ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri.
Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi sudah ada pemaksaan ya, mau diintimidasi, ya alhamdulillah, ya tetap kokoh dengan pendiriannya. Ya, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di dalam teori kontrol, ini model berpikir menang. Ada di sini ada yang belum jelas. Nah, kalau sudah jelas saya lanjutkan. Disiplin positif yang kedua. Nah, terkait dengan disiplin, ya mungkin Bapak Ibu guru pasti punya image bagaimana disiplin itu, taat aturan, apalagi pasti ada sanksi kalau melanggar ya. Mungkin ada lagi Bu Nina, disiplin. Saya peraturan, takut kalau melanggar ya. Nah ini ya, monggo nanti kita belajar bersama tentang disiplin positif ya. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sering kita ya selalu memberikan anak-anak itu prestasi, kita kasih reward. Ya, ini tadi saya sudah memberikan ya pancingan dulu sama teman-teman. Siapa yang saja saya kasih reward. Nah, ini saya jelaskan. Reward itu sama dengan ya ini ya. Itu juga termasuk tidak baik ya. Nah, ini di ancaman ataupun hukumannya. Seringkali kita memberikan anak-anak prestasi itu reward. Tapi dalam teori ya ini tadi ya, nah, guru penggerak ini tidak baik. Baiknya bagaimana? Ya kita pelajari bersama ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang jelas ini perilaku intrinsik adalah perilaku dari dalam diri sendiri. Jadi ini adalah kesadaran, ini yang paling penting ya. Kembali lagi kepada tujuan kita awal. Nanti ya, kalau sudah kita dengan ikhlas sadar, insya Allah ya, nanti Bapak Ibu guru tidak akan ya pernah ya ini istilahnya sambat ataupun yang lain. Kemudian ngerasani kepala sekolah bareng ya, ini juga insya Allah tidak akan ada ya. Semuanya itu adalah ya, kita sadar ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, yang penting kepala sekolah nggak perlu. Ya, nilai-nilai kebajikan ya. Lanjutnya ini ada beberapa ya contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ya. Ini ada profil pelajar Pancasila yang tadi kita rumuskan bersama, yang telah kita nyanyikan bersama tadi ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Alhamdulillah ini sekolah kita ya rutin dengan kegiatan pembiasaan di setiap hari Jumat ya, banyak sekali kegiatan ini sholat duka dilanjutkan dengan istighosah ya dan lain sebagainya. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kenalan kritis. Selanjutnya ini dari Ibu Primari Y, dari program BYP. Jadi ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Akhir ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu pasti sudah tahu semuanya, mungkin ada yang lupa, bisa mengingatkan temannya apa saja terkait dengan kebutuhan dasar manusia.
makan itu sandang pangan papan ya jelas pokok ini ya, apalagi ini ya Bu Wiwi mungkin bisa nyebut ya, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar itu kebutuhan pokok kita apa? Sembako. Makan minum, masuk sampai makan minum saja ya, yang lain ya. baju, rumah, Ya, sandang pangan papan, kan butuh kasih sayang kan? Ya ini makanya ya ini kurang bahagia. Kalau kita kurang kasih sayang ya jelas kita tidak akan bahagia. Ini penting juga kasih sayang ya. Ya. Kemarin kan curhat sama saya ya. Sudah kok diberitahuin semuanya loh Pak. Ya. Gak mengaku soalnya Pak saya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini banyak sekali ya. Nah ini diantaranya adalah yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ya, kita tahu ya kebutuhan dasar kita yang jelas anak-anak didik kita juga memiliki sama kebutuhan seperti kita. Nah ini ya 5 kebutuhan dasar manusia yang pokok. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ada yang nggak ingin bertahan hidup? Ya tidak ada ya, kecuali ya bidanya Pak Pur. Nah ini. Yang kedua, kalau mau nanti ada yang nggak mau ya ini ya bertahan hidup ya sangat takut Pak Pur. Yang kedua ini kasih sayang dan rasa diterima. Ini ya contoh berarti ya, ini tadi belum disampaikan sama Bu Wi ya, kasih sayang itu penting Bu Wi ya, apalagi kasih sayang dari orang yang dicintai penting, karena enggak imbang akhirnya ya ada balance nanti ya, ini harus sama ya, apalagi dari suaminya ini penting sekali ya, dan rasa diterima ya, jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ya, seperti contoh dari keluarga besar ya ini ya, atau ya ini dari SD 3 Mojorejo, TK dan PAUD ya kita harus sama ya, tidak ada pembeda ya, kita semuanya sama sebagai seorang pendidik. Nanti kita juga harus saling menyayangi sesama teman ya, dan juga harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan teman-teman ya. Nah ini jangan kekurangannya ini diomongkan teman-teman, matur malah sekolah gini-gini ya, ini juga kurang baik. Monggo setiap manusia pasti ada ya, ya sama saya juga ya, sekaligus ini malah sekolah saya juga sama, banyak juga kekurangan ya. Jadi monggo bersama orang kelompok-kelompokan saya sama juga, saya juga pernah jadi guru lama. Jadi ada grup juga, ini grup guru, grup sekolah ini juga tidak baik ya. Apalagi rasanya ya, oh ya nggak apa-apa, pahalanya benar berkurang malah. Ya, berarti pahalanya biar berkurang. Ya, terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini sudah jelas ya, ini kebutuhan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi diperlukan rasa kepedulian, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok untuk mewujudkan tujuan atau visi dari sekolah. Selanjutnya adalah penguasaan. Dalam indikator penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ini monggo untuk saling menghargai sama teman semuanya ya. Ini terkait dengan kebutuhan penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah ini sekolah bukan mengikat ya, mengekang
baik siswa maupun bapak ibu guru. Nanti semuanya ya kita sadar semua akan tanggung jawab, insya Allah pasti sesuai tujuan kita bersama pasti bisa terwujudkan. Yang pertama adalah ini dikatakan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini terkait yang mungkin tidak lepas juga dari inovasi dan kreativitas dari Bapak Ibu guru. Kemarin saya sempat nyinggung dikit, kapan kegiatan panen raya ini kok mau kenaikan kelas belum? Nah, untuk nanti panen karya ya. Ya nanti masih. Iya, nanti masih konsentrasi Bapak Ibu ya. Jadi mah ya kapan acaranya ya monggo, masa bapak kepala sekolah yang nanti yang ini sudah jadwal, nanti sama saja saya tidak memberikan kebebasan kepada bapak ibu guru. Yang terakhir ini adalah kesenangan ya. Kalau mungkin ya ini banyak bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini saya yakin sudah saya praktekkan Bu Nina ya. Ini, tiap pagi tadi saya juga sudah menggoda Bu Nina ini loh, sudah tertawa-tawa. Ini kebutuhan, ini juga masuk dalam kebutuhan pokok manusia yang harus kita sadari bersama. Nah, kalau Bu Iva sudah, ya. Jadi kalau saya belum bisa memberikan atau menyenangkan Bapak Ibu guru semuanya, ya monggo langsung usul ya ini. Oke. Itu kita disenangkan. Insya Allah tetap akan ya. Ya. Oh bakso belum waktunya. Silakan ya ini ya sudah ada loh konsumsi sudah saya siapkan, insya Allah ini kan juga bisa bertahan hidup, program diet juga perlu dijaga. Ya, kesenangan ya nanti tetap ya antara kemarin ya liburan monggo kita akan jalan-jalan bersama ya, tapi juga tidak boleh ya melupakan kebutuhan dasar yang lain ini ya, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan ini juga tidak ada pada diri kita sendiri, juga semua manusia, juga anak-anak didik kita semuanya. Gangguan khusus ya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang dimaksud motivasi bagaimana Pak? Ya dorongan ya. Apalagi ya dukungan, motivasi ini ya, semangat kita ya, sebagai seorang pendidik ya, khususnya manusia ya. Kalau misalnya luas ya, motivasi kita sebagai seorang pendidik ya kita pelajari dalam TGP ini ya. Yang pertama ini ada ya, motivasi itu ada dua, ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Dan sering kita lakukan selama ini ya, sadar tidak sadar ya, ini ditutup atau tidak ditutupi, ini jelas kita motivasinya karena dari luar, takut di absen ya, dengan ceklok agar budak besok ya, ini kan juga kurang sadar. Karena sih rasanya masih sudah langgaran. Karena sekarang ya kita rusak aja gitu ya, nggak apa-apa, jadi masih belum sadar. Terus ada lagi berangkat lagi karena ingin mendapatkan reward, ini nilainya di atas ekspektasi ya orang ya, tapi berarti itu masih belum tepat ya, jadi masih mengharapkan motivasi dari luar ya. Yang paling baik, yang paling bagus kita harapkan bersama adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Sudah jelas. Nah ini nanti ada terkait dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau ajaran baru, monggo kita sepakati bersama. Ceklok nggak berlaku tidak apa-apa, tapi yang penting motivasi intrinsik dari dalam harus bertumbuh. Ya. Berangkat lagi jadwal piket ya berangkat piket ya sama, saya juga tidak pernah mengeluh dengan bapak ibu guru lagi ya, kesadaran diri. Oh ya, alhamdulillah tidak perlu disampaikan karena ini kalau disampaikan berarti masih kena perilaku apa ini motivasi ekstrinsik, itu berarti bukan dalam diri. Ya, merdeka.
Menurut Ki Hajar Dewantara, siapa ini Ki Hajar Dewantara? Ini Bapak Pendidikan. Nah, ini ya pendiri sekolah taman siswa. Ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini yang dimaksud merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka, jadi saya bebas melakukan apa saja sesuai dengan, nah ini ya, sesuai dengan aturan bersama. Ini dari ada dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi ini dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ini beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah ini terkait dengan cara kontrol tadi, ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang termasuk dalam hukuman ini kita pelajari bersama ya, nanti ada beberapa permasalahan yang harus kita pecahkan bersama ya. Ini yang termasuk hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Contoh, ini murid datang telat, terlambat suruh masuk, langsung dijewer kupingnya. Nah ini juga termasuk hukuman. Nah ini ya, nanti ini perlu dan kita pelajari bersama ya sebagai guru yang diharapkan oleh Bapak Menteri ini ya. Jadi yang ketiga, bersifat satu arah. Nah ini. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, ini mentang-mentang muridnya nah, telat, bawanya murah disuruh maju digebukin karo penggaris ya. Pernah apa tidak? Tidak. Nah, saya bagus kalau tidak pernah ya. Nah, sama saya juga dulu ada murid ruangnya tidak kena ya kesuwen ya cewek pengen ya tiba nih jelalah ku pengen kalau ada bajunya ya ini apa sih. Nah ini ya, ini banyak ya memang perilaku anak itu yang di luar ya, ini karena apa ya, karena anak mempunyai potensi dan bakat kreativitas masing-masing. Nah yang anak gelutan ya alhamdulillah ya, nah, kita bisa nyiapkan untuk dilatih bela diri. Mari kita kirim sampai bablas, lawannya ditendang sampai gotok namanya tim medis ini itu beneran ya ini. Nah ini ya kita arahkan ya, nanti tugas itu tugas dari kita ya selaku Bapak Ibu guru. Konsekuensi ya, ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman ya, masih ada ya konsekuensi. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, ini yang paling bagus ya, bagaimana penyelesaian kita terhadap anak didik kita. Yang pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contoh, siswa yang datang terlambat, ya kita panggil, kita tanya, ya kita tahu, kita gali apa penyebabnya, ya, seperti itu ya. Nah, kalau ternyata tiap malam dia membantu ibunya yang goreng kerupuk atau apa ya, jelasnya kan bangunnya kan pasti ke sini. Nah, kita gali terus bagaimana kita gali anak tersebut untuk menemukan atau mencari solusinya sendiri ya. Ya kita cari untuk mencari solusi. Jangan kita yang menentukan. Jadi contoh, nah, ini sama besok harus berangkat jam 6:30. Nega tak suruh pulang lah. Ini kan berarti masih termasuk apa tak?
Ya bisa termasuk hukuman konsekuensi. Jadi yang baik adalah restitusi. Jadi anak diajak untuk mencari solusinya. Banyak ya, nanti seperti tadi ada anak yang rokok ya lebih baik kok jadi rokok itu apa asin digawe ya, kita tanya ternyata ya sudah ditegur orang tua ya, dia sudah percaya ya sudah berkomitmen untuk tidak rokok lagi ya, kita jelaskan ya seperti itu ya. Jadi tolong ini tugas kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang bapak ibu guru. Jadi ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang paling baik adalah restitusi. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada beberapa tindakan guru, saya bacakan ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa menentukan ini termasuk hukuman atau konsekuensi sesuai dengan yang kita sampaikan tadi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, tinggal soal yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa ini? Hukuman lagi ya. Diingat dulu nanti kita ngaji bersama. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, kita lanjutkan ya, nanti kita bahas bersama. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya, guys. Ingat-ingat ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, biar semangat. Ya, kalau saya bilang tepuk 1 jawab Yes. yes. Kalau tepuk 2 oke. Kalau tepuk 3 semangat. Tepuk 3 semangat mana? Konsentrasi. Tepuk 4 konsentrasi. Tepuk 5 siap belajar. Oke, semuanya tepuk 1, tepuk 2, 3, 4, tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, jawaban tadi ya, ini pertanyaan sudah dijawab. Mari kita pelajari bersama. Dari yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ya. Termasuk apa? Hukuman. Ini sering kita lakukan, jujur atau tidak jujur kita sama semuanya ya, mengakui ya, ada ya sebagai guru ini ya, pokoknya gurunya kena muridnya yang sampai terus ya ini ya. Jadi jangan sampai memberikan tugas ya. Nanti bagaimana untuk memberikan solusinya apa? Ya kita pelajari bersama nanti ya. Saya tidak akan terlambat melakukan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman. Yang ketiga, push up 15 kali ya, karena tidak pakai masker termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk. Ada yang bisa jelaskan? Monggo keluarga. Itu bukti tanggung jawab, soalnya kan dia juga sudah Pak mengganggu teman, juga sudah merusak barang teman, jadi dia harus mengganti ya. Mungkin ada yang bisa nambahin? Bu Eti ya. Ya, kalau karena apa kok dikatakan konsekuensi? Karena tadi di dalam sebelumnya sudah ada apa keyakinan
ke kelas. Kalau sepakatan bersama ya karena mengganggu, ya ini termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Harus mengerti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, ya ini ya. Ini konsekuensi. Nah, yang paling terakhir ini pun, ya lari. Kenapa kok bukan hukuman? Karena pelajarannya PJOK, ya tepuk tangan. Ini tadi ya, PJOK, nggak apa-apa. Lari ya, anak suruh lari olahraga nggak apa-apa karena pelajarannya PJOK. Beda dengan guru agama, nggak hafal Asmaul Husna disuruh lari. Wah, ini berarti masih belum memahami tugas kita sebagai guru. Nah, ini ya. Kalau saya nggak terima tak suruh apa nih lari, tak suruh push up 100 kali ya nggak masalah karena saya bukan ya, karena saya pelatih ya, pelatih bela diri itu kan berat. Mukul nendang itu wajar ya karena pelatih untuk prestasi beda. Nah ini ya, ini terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Ya saya percepat ya karena waktu yang singkat. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Ini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi satu harus terjadi. Ini perbedaannya ya. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, kalau hukuman itu ada paksaan, kalau di konsekuensi stimulus atau tanggapan. Nah, konsep diri yang buruk, nah ini konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, contoh ini ada anak kita yang murid kita ya, yang mungkin ya agak terlalu apa ini? Over ini ya, aktif banget ya ini ya. Nah, kita harus bagaimana caranya untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi. Dihukum ya pancet ya seperti itu. Disuruh membersihkan sekolah ya pancet ya, setiap hari kembali lagi ya. Nah, kita harus mencari solusinya. Ya, jelas nanti kalau dimarahin di depan anak-anak banyak ya jelas dia mungkin juga akan merasa pada dipermalukan. Ya. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sekarang kita lanjut terkait dengan posisi kontrol guru. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu posisi kontrol guru ya. Saya awal juga kaget bahwa posisi kontrol dari semuanya sudah ya semuanya sudah berjalan di sekolah itu ya. Ternyata ya kita masih perlu belajar lagi ya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Ini terkait dengan ya tadi ya, bagaimana terkait dengan hukuman konsekuensi sifat tadi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru berperan sebagai teman. Yang keempat, guru berperan sebagai pemantau. Yang terakhir, guru berperan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang paling baik mana? Manajer. Tetapi kita sering menjadi penghukum. Iya, manajer. Nah, berarti jujur ya. Sama kita, saya pun juga sama ya. Enak hukum mesti mengerti gak kembali. Nah, ternyata itu juga salah ya. Nah ini 5 posisi kontrol ya. Nah, mungkin ada lagi Bu Tina. Posisi kontrol kita yang paling baik teman ya, mari kita belajar bersama. Dan jika teman gak apa-apa loh, ini tidak ada nilai ya. Nah, ini diskusi bersama ya, ada bukan besar-besar ya. Kita pelajari bersama 5 posisi kontrol ini buahnya ya guys. Kita bacakan ya. Yang pertama sebagai penghukum, ini guru deputi ya, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, ini termasuk penghukum. Membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Ibu kecewa dengan sikap kamu, ya, ini termasuk membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang keempat sebagai pemantau,
menghitung dan mengukur. Nah, ini sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini kita kaji bagaimana kamu seperti ini, kenapa kamu terlambat, nah, bagaimana solusinya. Ini sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini. Nah, ini ya, yang saya ambil terakhir. Dampak pada murid terkait dengan 5 posisi kontrol. Ini yang pertama, sebagai penghukum kemungkinan atau pasti akan mengulangi kesalahan yang sama ya, sama semuanya. Bapak guru kan juga pernah ada murid biar tahu dihukum, Allah masih ingat ya itu gurunya ngomong gitu. Nah mesti diwita, nah secara anak ekstensi mana tak balik di mana ya ini sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah ya, masih ada baik ya, nanti akan ada merasa rendah diri. Selanjutnya sebagai teman lemah, tidak mandiri, tergantung. Nah, ini kalau kita memposisikan diri sebagai teman ya nanti ya contoh ya mungkin kelas 6 ya mungkin kita menganggap aku kocok lebih faktor lagi saya kocok yang kuliahnya setelah tanggung kocok betul gak di sekolah ini kurang tepat. Nah, karena menganggap sebagai teman. Pemantau, nah ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Masih ada yang lebih bagus lagi, yaitu fungsi kita sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulang untuk kesalahan yang sama. Bagaimana Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol kita ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ini sudah paham? Yang bagus yang mana? Manajer. Yang manajer. Oleh karena itu kita kaji bersama lagi ya. Hormat pada bendera 1 jam. Ini termasuk apa? Hukum. Pernah kita lakukan atau tidak? Ya pernah ya. Ya kemarin juga pernah sampai itu saya hukum suruh hormat bendera ya tapi ya dibarani mana ya karena kita belum belajar posisi kontrol. Insya Allah setelah belajar ini ya kita perbaiki lah. Nah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi terus berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak, ini membuat rasa bersalah. Ini ayo dong, ini mari coba ya, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi sebagai teman. Ya tadi. Efeknya nanti ya munculkan sebagai depan itu ya. Lihatnya orang ada kontrol murid. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini peran sebagai pemantau. Budina pernah melakukan ini? Yang pernah ya. Oh teman. Bagus apa tidak? Kurang bagus ya. Bagus tapi kurang bagus. Yang lebih bagus adalah peran kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Iya Pak, saya tidak pakai topi, tidak pakai dasi. Nah, terus sebagai cari lagi ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ya? Besok saya akan beli. Dengan sendirinya kita tidak usah memerintah. Karena kalau sudah masuk dalam keyakinan karena keyakinan telah itu kita susun bersama. Yang bertanya Pak. Yang monggo dengan bahasa hati ya. Bahasa hati dikeluarkan ya. Oke. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ini ada beberapa ya. Contoh permasalahan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk posisi kontrol apa tadi? Ada penghukum, ada teman, apa mana mau lali, balik di mana? Oke. Nah, termasuk apa ya? Apa?
jawabannya adalah membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini jadi membuat rasa bersalah. Contoh soal lagi. Saya kecewa dengan Biba. Nah, ini berarti membuat rasa bersalah. Nanti kurang tepat. Contoh yang soal kedua. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Termasuk Hah? Ya, ada manajer, ada pemantau. Kita lihat jawabannya. Manajer, tepuk tangan dulu. Nah, ini coba Bu Wiwi, ya coba soal selanjutnya. Ayo Bu Wiwi, lakukan demi Bapak Ibu ya. Coba ini apa Bu Wiwi? Pendukung atau apa? Ya. Nanti kalau masih belum paham, saya tambah lagi 1 jam. Ayo, apa Bu? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Termasuk apa? Manajer atau penghukum? Ya? Ini lali posisi kontrol lagi biasanya. Jawabannya adalah sebagai teman. Karena belum bisa jawab, saya tambah lagi soal ini. Soal selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Termasuk apa? Sudah lupa masih segini. Ya, kalau nanti saya titipkan Pak Asus ini. Termasuk? Ya, mantap. Coba kita lihat jawabannya. Oh, mantap. Tepuk tangan untuk kita. Wah, luar biasa ini. Calon ini lolos guru penggerak dengan angkatan 11. Semoga nanti bisa memberikan motivasi dan inovasi kepada lembaga sekolah. Teman-temannya juga termotivasi. Besok bisa ikut CGP semuanya. Ya, sekarang kita belajar terkait dengan tadi ya, keyakinan. Saya singkat saja ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau kita tahu dulu ya, yang dinamakan yakin adalah hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kenapa sekarang ya ini terkait dengan aturan di sekolah itu dibuat keyakinan bukan peraturan. Monggo siapa yang coba bisa berikan apa tanggapan ya Bu Nina? Ibu guru betul begitu dengan. Kalau keyakinan itu dari dua pihak, jadi antara guru dan murid itu ada kesepakatan, jadi terus dibuat suatu keyakinan. Kalau peraturan itu lebih ke kita yang membuat, terus anak-anak yang harus mengikuti. Iya, tepuk tangan dulu ya. Ada tambahan lagi? Ya kan. Saya lanjut ya. Terkait dengan keyakinan, pembentukan keyakinan kelas yang pertama ini ya. Nah, di dalam nanti Bapak Ibu guru kelas ya, untuk membuat konsep keyakinan kelas yang pertama harus bersifat abstrak. Apa abstrak itu? Mudah dipahami ya, simple, padat. Yes. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ya, nanti kita pelajari ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini ya, bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Contoh yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas apa ini? Tanggung jawab. Kalau sudah tanggung jawab, nanti buku, pensil atau apapun yang lain yang pasti dikembalikan pada tempatnya. Tidak usah banyak-banyak. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita membuat konsep keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk apa? Komitmen atau menghormati orang lain ya. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini termasuk dalam keyakinan kelas adalah keselamatan ya, keamanan ini ya. Nanti terkait keselamatan, keamanan, guyon dan sebagainya, gendong-gendongan. Nah, sampai kemarin ya, ada yang jatuh dan seperti itu kan ya. Nah ini kita buat keyakinan kelas, yakin nanti
Kalau sudah yakin, oh nanti dampaknya gini-gini, nanti tidak akan melakukan. Selanjutnya ini terkait yang terakhir ya, ini adalah kita belajar terkait dengan segitiga restitusi. Apa itu? Bukan segitiga biru ya ini, meskipun tulisannya biru, ini segitiga restitusi. Kita mungkin bisa memberikan ini, apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompok. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Bukil. Bukan kita ya Mbak Bukil. Ya ini ya, ini segitiga restitusi. Ada beberapa ini ya. Yang pertama, ya segitiga menstabilkan identitas. Ada validasi tindakan yang salah. Ada menanyakan keyakinan. Ini adalah indikator dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Harapannya adalah dengan adanya segitiga restitusi ini kita bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari ketiga ini yang mana yang didahulukan? Menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, atau menstabilkan identitas? Coba ya sebelum kita belajar lebih lanjut, mungkin ada yang sudah paham. Menstabilkan, Pak. Menstabilkan. Ya, coba kita pelajari bersama ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas yang pertama ya. Berbuat, kita jelaskan pada anak, oh ya, berbuat salah itu ajar kita kembalikan ke kodrat manusia. Sama Bapak Ibu guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah ya, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berat merasa begitu. Contoh mungkin anak mencontek sampai gebrak meja ya, seperti itu. Kita masih hormati, oh asalkan gak sampai lembeleng lah ini ya, kita hormati. Oh ya, kita stabilkan dulu ya emosinya. Setelah itu, setelah menstabilkan identitas, selanjutnya adalah kita validasi tindakannya. Ya pasti kamu punya alasan untuk melakukan itu. Jelaskan, oh iya Pak, ini hasil saya ujian saya dicontek ya, seperti ini. Nah, akhirnya kan menjelaskan ya. Nah, padahal kamu bisa kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya. Karena hasil ulangannya dicontek sama teman. Setelah kita validasi, langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan bersama yang telah disusun tadi, keyakinan kelas tadi. Kalau nyontek, keyakinan kelasnya bagaimana ya? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini kita langkah terakhir adalah membuat atau menanyakan terkait dengan keyakinan. Nah ini ya. Dari beberapa contoh ini terkait dengan segitiga restitusi, bagaimana Bapak Ibu sudah paham? Sudah bisa praktik ke depan? Ya, bisa mempraktekkan ya, karena ini sudah terakhir ya, mungkin tahun ajaran baru ya. Nah ini harapan bersama ya. Sekali lagi saya ya sebagai CGP dan sekaligus kepala sekolah ya, kita hanya mengajak. Nah ini telah banyak yang kita pelajari bersama tadi ya. Jadi oleh karena itu monggo bersama-sama kita belajar. Nah, sebagai ya, manusia kita juga tidak lepas dari kesalahan. Saya juga selaku kepala sekolah, mungkin kalau ada masukan-masukan silakan, tidak usah sungkan-sungkan. Dan begitu juga Bapak Ibu guru, saya juga punya kewajiban untuk mengingatkan ya. Jadi oleh karena itu monggo ini ya.
kita telah belajar bersama terkait dengan budaya positif ya, bagaimana paradigma belajar kita. Terus sampai yang terakhir ini ya, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Kalau bersama nanti kita buat apa ini? Ya, keyakinan sekolah ya kita. Jadi tidak ada namanya peraturan lagi, tapi apa? Keyakinan ya. Jelas keyakinan lebih mengikat kepada apa ya? Motivasi intrinsik, bukan dari ekstrinsik. Takut ya karena nilainya nanti jelek ya seperti ini, karena itu dari ekstrinsik. Yang paling baik adalah dari intrinsik, dari dalam ya. Monggo kita belajar bersama, karena tugas kita adalah sebagai seorang guru. Nanti kita harus selalu dituntut untuk belajar ya, supaya bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Terakhir saya punya sebuah video, nanti kita evaluasi bersama. Singkat, cuma 3 menit saja. Dari cerita ini. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan video motivasi dan kisah inspiratif lainnya. Ini dia kisahnya. Ada 2 ekor katak yang hidup di rawa. Suatu hari 2 katak itu ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat olahan dari daging katak. Si juru masak merebus air di dalam panci hingga mendidih dan memasukkan katak pertama. Karena kepanasan, katak pertama langsung bereaksi dengan melompat keluar dari dalam panci. Si juru masak pun kehilangan 1 katak untuk bahan masakan yang akan dia buat. Belajar dari kejadian sebelumnya, si juru masak kemudian membuang air mendidih di dalam panci dan menggantinya dengan air dari keran. Menaruh panci yang berisi air di atas kompor, namun tidak segera menyalakannya. Dia mengambil katak yang tersisa dan memasukkannya ke dalam panci tersebut. Katak yang memang menyukai air berdiam diri menikmati air dengan suhu ruangan tersebut dan tidak melarikan diri. Saat kompor dinyalakan dan suhu perlahan-lahan naik, katak merasa nyaman dan tidak menyadari perubahan di sekitarnya. Katak tidak menyadari bahaya yang mengancamnya dan tetap berdiam diri dengan perubahan di dekatnya. Meskipun suhu air dinaikkan sampai mendidih, katak merasa bisa mengatasinya dan tidak melompat keluar. Ketika suhu air terlalu panas dan akan membunuhnya, semuanya sudah terlambat. Karena dia terjebak dalam kenyamanan, hanya mencoba menyesuaikan diri tanpa berani melakukan perubahan besar untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Katak itu pun mati. Lalu pertanyaannya, apa yang membunuh katak itu? Banyak dari kita yang akan menjawab air mendidih. Namun sebenarnya yang membunuh katak itu adalah ketidakmampuan dirinya untuk memutuskan kapan ia harus melompat keluar. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah: yang pertama, terus belajar dan berinovasi. Siapa yang bisa bertahan bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling cerdas. Yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, jangan sombong dengan kemampuan kita. Katak tidak meloncat karena merasa dia bisa menghadapi perubahan yang terjadi tanpa harus melakukan perubahan. Hal ini biasa ditemui ketika seseorang merasa sudah menguasai sesuatu dan merasa paling hebat di bidang tersebut. Kita sudah sering melihat perusahaan-perusahaan raksasa besar yang hilang akibat hal ini. Sebut saja Polaroid, Nokia maupun BlackBerry yang hilang setelah Android muncul. Mereka kalah persaingan karena merasa sudah paling hebat dan tidak dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi. 3. Hindari zona nyaman. Cobalah melompat untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru. Melakukan hal yang sama setiap saat bisa jadi menghapus potensi yang ada pada dirimu.
Yang keempat adalah berani keluar dari lingkungan kerja ataupun hubungan yang buruk. Ketika lingkunganmu hanya menjadi toksik bagi kehidupanmu, beranilah meninggalkannya. Itulah dia hikmah dari cerita katak dan air panas. Cerita ini bisa dijadikan kisah inspiratif untuk siswa di sekolah atau diceritakan kepada si kecil sebelum mereka tidur. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semoga dengan kisah katak dan air panas ini ya, bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Kita sebagai seorang guru, kita diharapkan di era Z ini ya, semuanya serba digital. Oleh karena itu, kalau kita tidak mengikuti perubahan, tidak mengikuti alur dari pendidikan, kita juga akan tertinggal. Oleh karena itu ya, saya berharap pada rekan-rekan semuanya yang nanti kalau ada CGP lagi silakan untuk daftar ya, supaya kita lebih menambah ilmu, karena banyak ya fasilitas yang diberikan oleh CGP ya. Nanti Bapak Ibu ya, yang belum PPG itu bisa mendapatkan akselerasi kalau nggak salah, percepatan itu cuma diklat beberapa bulan, hanya ikut tes saja. Jadi yang sudah bisa ikut silakan untuk ikut sama ya. Meskipun ya saya Pak Sis, Ibu Yayu ya nih ya, meskipun sekolah ya untuk kita ikut untuk belajar ya. Kita terus belajar supaya ya kita tidak tertinggal. Itu saja sebagai akhir untuk menutup kegiatan ya, bila mana ini sebagai seorang manusia tidak lepas dari salah hilaf ya, baik ucapan maupun tindakan. Dalam patah dikatakan tiada gading yang tak retak, tiada api yang tak berasap, dan tiada mawar yang tak berduri. Begitu juga saya, kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan adalah milik Allah semata. Saya kiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi